turun deras malam itu membasahi jalanan sepi di sudut kota. Di antara suara gemericik air, ada desahan tertahan dan bisikan penuh hasrat di dalam sebuah kios gelap di pasar yang hampir tutup. Tangan-tangan yang dulu tak seharusnya bersentuhan, kini saling mencengkeram erat, seolah tak ingin terpisah. Namun, mereka lupa, dunia selalu punya mata. Dan malam ini, dosa yang selama ini tersembunyi akan terbongkar dengan cara yang paling kejam. Liana merapatkan mantel tipisnya, berjalan menyusuri lorong pasar yang mulai sepi. Hujan rintik-rintik membasahi rambutnya. Namun, bukan itu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di ujung lorong, seorang pria muda bersandar di dinding kios yang tertutup. Matanya tajam, penuh kerinduan yang membara. "Kamu datang," bisik Adrian, suaranya serak, nyaris seperti kelaparan. Tanpa kata-kata, Liana mendorongnya masuk ke dalam kios, menutup pintu di belakang mereka. Nafas mereka memburu, tangan-tangan meraba dalam gelap, bibir mencari kepuasan yang telah lama mereka rindukan. Namun, di luar sana, di antara bayangan kios-kios yang kosong, sepasang mata mengawasi. Menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Malam itu, hujan turun deras, membasahi jalanan yang lengang. Di dalam sebuah rumah bergaya kolonial, Liana duduk termenung di ruang tamu, secangkir teh melati mengepul di tangannya. Wanita berusia 38 tahun itu masih anggun, dengan kulit mulus dan tatapan mata yang menyimpan banyak rahasia. Ia menoleh saat pintu terbuka. "Om gak pulang?" tanya Adrian, keponakannya, sambil menutup payung dan meletakkannya di sudut. Liana tersenyum tipis. "Seperti biasa, urusan bisnis lebih penting daripada keluarga." Adrian mengangguk pelan. Pemuda 22 tahun itu baru saja menyelesaikan kuliahnya dan tinggal bersama tantenya sejak kecil. Kedekatan mereka bukan sekadar hubungan bibi dan keponakan. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, lebih menggoda. Malam demi malam, mereka berbagi tawa, berbagi rahasia, hingga tanpa sadar berbagi rasa. Tatapan mata yang seharusnya biasa berubah menjadi penuh gairah. Sentuhan yang dulu sekadar kehangatan keluarga kini menjadi api yang menyala-nyala. Suatu malam, saat listrik padam, mereka duduk berdua di bawah cahaya lilin. "Kenapa kita seperti ini, Tante?" Suara Adrian lirih, seakan takut dengan perasaannya sendiri. Liana menggigit bibir, hatinya bergejolak. "Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa menahan diri setiap kali melihatmu." Dan malam itu, mereka melewati batas. Namun, kebahagiaan mereka hanyalah ilusi yang sementara. Hingga suatu hari, ia memasang kamera tersembunyi di kamar mereka. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya mendidih. Malam itu, Liana dan Adrian sedang tenggelam dalam cinta mereka. Sentuhan, bisikan, dan desahan mereka terekam jelas. Lelaki itu menggenggam ponselnya erat, matanya merah menyala. "Brengsek," desisnya. Ia tidak butuh waktu lama untuk merencanakan pembalasan. Adrian dan Liana tidak tahu bahwa malam berikutnya akan menjadi malam terakhir mereka dalam dekapan penuh cinta. Sebuah tragedi telah menanti mereka. Saat matahari baru saja naik, suami Liana sudah bergegas pergi ke kantor. Dengan jas rapi dan tas kerja di tangan, ia hanya memberikan ciuman sekilas di pipi istrinya, tanpa menyadari tatapan yang diberikan Liana kepada Adrian yang berdiri tak jauh dari mereka.
Begitu suara mobil menghilang di kejauhan, atmosfer rumah itu langsung berubah. Adrian menatap Liana dengan pandangan penuh hasrat, dan wanita itu membalas dengan senyum menggoda. "Kita sendiri lagi," bisik Adrian. Liana tidak menjawab, hanya menarik tangan keponakannya itu ke dalam dekapannya. Bibir mereka saling menemukan, berpakut dalam gelora yang tak bisa lagi dibendung. Di ruang tamu, sofa menjadi saksi bagaimana tubuh mereka saling mengeksplorasi. Liana berbaring dengan nafas memburu, jemarinya mencengkeram rambut Adrian yang mencumbu setiap inci kulitnya. Tidak ada rasa takut, hanya kenikmatan yang mereka rasakan. Namun, gairah mereka tidak mengenal batas tempat. Di dapur, saat Liana tengah memasak, Adrian datang dari belakang, melingkarkan tangannya di pinggang sang tante, menyentuhkan bibirnya di lehernya yang wangi. Liana menggigit bibir, merasakan gelombang sensasi yang menggetarkan tubuhnya. "Kamu ini, kalau ada yang lihat," bisiknya. "Siapa yang mau lihat? Ini rumah kita sekarang," jawab Adrian dengan nada penuh kepemilikan. Di meja makan, di tangga, bahkan di kamar mandi, mereka tak lagi peduli. Setiap sudut rumah menjadi tempat mereka memadu kasih. Setiap kali suami Liana pergi, mereka berubah menjadi sepasang kekasih yang tak ingin berpisah. Namun, di balik kebahagiaan yang mereka ciptakan, mereka lupa satu hal. Sebuah rahasia yang terus disembunyikan tidak akan selamanya aman. Dan tanpa mereka sadari, seseorang telah mengintai. Malam itu, saat mereka berdua tengah berbaring di kamar Adrian, suara langkah kaki terdengar di depan pintu. Sebuah kamera tersembunyi yang dipasang sang suami telah menangkap segalanya. Pintu kamar mendadak terbuka dengan keras. Suami Liana berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam, tangannya menggenggam pistol. "Brengsek! Kalian pikir aku tidak tahu?" Jantung Liana dan Adrian seketika berhenti. Malam yang seharusnya penuh gairah berubah menjadi malam yang dipenuhi teriakan, amarah, dan akhirnya tragedi yang tak terhindarkan. Setelah perselingkuhan mereka terbongkar, Adrian diusir dari rumah dengan penuh kemarahan. Suami Liana hampir saja menghajarnya habis-habisan. Tapi Liana berteriak dan menangis, memohon agar suaminya tidak bertindak lebih jauh. Dengan hanya pakaian di badan dan sedikit uang di saku, Adrian pergi tanpa menoleh. Tapi hasratnya pada Liana tidak pernah padam. Ia masih muda, darahnya masih panas, dan bayangan wanita itu terus menghantuinya setiap malam. Namun, cinta mereka belum berakhir. Liana juga tidak bisa melupakan sentuhan Adrian. Setiap kali ia berada di rumah bersama suaminya, pikirannya selalu melayang pada keponakannya itu, pada tubuhnya yang kuat, bibirnya yang panas, dan cara Adrian membuatnya merasa begitu hidup. Mereka mulai bertemu secara diam-diam. Liana tahu kemana harus pergi setiap kali ingin bertemu Adrian. Pasar tradisional di pinggiran kota menjadi tempat pertemuan mereka. Setiap pagi, saat suaminya berpikir ia sedang belanja, sebenarnya ia sedang menyelinap ke gang kecil di belakang pasar, di mana Adrian sudah menunggunya. Di antara tumpukan karung beras dan kotak-kotak kayu, mereka berdua menyatu kembali. Adrian menarik Liana ke dalam pelukannya, menciumi lehernya dengan rakus. Liana menggigit bibir, berusaha menahan suara, takut ada yang mendengar. Namun, gairah mereka terlalu besar untuk dihentikan. "Kamu makin menggila," bisik Liana, tangannya mencengkeram baju Adrian.
Aku sudah menahan ini terlalu lama, Tante, jawab Adrian dengan nafas memburu. Gang pasar bukan satu-satunya tempat mereka. Kadang mereka bertemu di hotel kelas melati, di dalam mobil, bahkan di rumah kosong yang sedang direnovasi di dekat kota. Dimanapun mereka bisa merasakan satu sama lain, mereka akan melakukannya, seolah-olah dunia ini milik mereka berdua. Tapi dunia nyata tidak pernah tinggal diam. Orang-orang mulai memperhatikan. Para pedagang pasar mulai berbisik-bisik setiap kali melihat Liana datang dan menghilang di gang sempit. Para pekerja di hotel melirik curiga saat wanita berkelas itu sering datang dengan seorang pria muda. Dan ketika desas-desus sampai ke telinga suaminya, kemarahan yang dulu pernah ia rasakan kembali membara. Kali ini, ia tidak hanya akan mengusir Adrian, ia ingin memastikan bahwa perselingkuhan ini berakhir untuk selamanya. Desas-desus yang selama ini beredar akhirnya mencapai puncaknya. Para pedagang pasar yang curiga mulai memperhatikan gerak-gerik Liana dan Adrian. Hingga suatu hari, saat hujan turun gerimis dan kios-kios mulai sepi, mereka akhirnya tertangkap basah. Suaminya datang tiba-tiba, diiringi beberapa orang yang mengenalnya. Dengan wajah merah padam dan napas memburu, ia membuka pintu kios yang terkunci dari dalam. Brak! Pintu terbuka dengan kasar. Di dalam, Liana terengah-engah, pakaiannya berantakan, tubuhnya masih menyatu dengan Adrian yang juga tampak terkejut. Keduanya membeku di tempat, wajah mereka pucat pasi. Suaminya berdiri di ambang pintu, tangan mengepal erat, rahangnya mengeras. Matanya penuh dengan kebencian yang tak lagi bisa dibendung. Dasar perempuan jalang, raungnya, wajahnya merah menyala karena amarah. Liana mencoba berbicara, tapi sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, sebuah tamparan keras mendarat di pipinya. Adrian yang melihat itu langsung berdiri untuk melindungi wanita yang dicintainya. "Jangan sentuh dia!" teriaknya. Namun, suami Liana sudah gelap mata. Dari balik jaketnya, ia mengeluarkan sesuatu, sebuah belati tajam yang berkilat di bawah cahaya redup kios. Adrian mundur selangkah, tapi ia tahu ia tidak bisa lari. "Kamu pikir kamu bisa tidur dengan istriku dan lolos begitu saja?" Geram suami Liana. Tangannya bergetar karena kemarahan yang menyesakkan dada. Liana berteriak histeris saat suaminya menyerang Adrian. Pemuda itu berusaha menghindar, tapi belati itu lebih cepat, menusuk tepat di perutnya. Darah segar langsung mengalir, membasahi lantai kios yang dingin. Adrian terhuyung, memegang perutnya yang berlumuran darah. Matanya menatap Liana yang menangis histeris, lalu kembali ke suaminya yang masih menggenggam pisau berlumuran merah. Dengan sisa tenaga, Adrian berusaha berdiri, tapi kakinya melemah. Ia terjatuh ke lantai, tangannya berusaha meraih Liana yang kini tersungkur di sampingnya. "Adrian, jangan tinggalkan aku." Suara Liana bergetar, air matanya bercucuran. Adrian tersenyum samar, tangannya menyentuh wajah wanita itu untuk terakhir kalinya. "Aku mencintaimu, Tante," bisiknya sebelum matanya perlahan tertutup selamanya. Suaminya berdiri mematung, baru menyadari apa yang telah ia lakukan. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu berteriak panik, beberapa lari mencari bantuan. Liana menjerit, memeluk tubuh Adrian yang sudah tidak bernyawa. Ia tidak peduli dengan orang-orang yang menatapnya dengan jijik, tidak peduli dengan darah yang mengalir di tangannya.
Malam itu, hujan turun lebih deras, seakan menangisi akhir dari cinta terlarang yang harus dibayar dengan nyawa. You said